Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya ya Allah, tambahlah aku ilmu dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Thayyibil Mujarrah, salatan tubashiruna biha wa ablana wa awwalana wa jami'a masyairina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min jamila da'iha ya umil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen bagi siswa-siswi untuk pagi hari ini. Alia Putri Effendi, Alia Rahma Az-Zahra, Anandia Raka Wijaya, Aurel Devanya Putri Idiva, Dewi Sri Fatona, Gian Zivan Al-Siddiqi, Marsha Nur Afikah Iriansyah, Muhammad Anugrah Wilya Samudra, Muhammad Raihan, Nikaila Putri Azwari, Putro Mayang Suro, Ya Ala Abil Aribowo, Zahra Nur Zahyah, ini ya, Zulfa Zahratin Najwa, baik, anak-anak Bapak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada sesi yang berbeda, hari yang sama, tempat yang berbeda, namun tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar dan terus belajar, ya, sehingga dapat kita memberikan kontribusi pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita cintai, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita sebarkan. Bisa? Baik. Untuk kali pertama, ya, kedua,
pada materi kali ini, sebelum kita masuk materi pada kesempatan hari, jauh-jauh sudah Pak sampaikan, ya. Minggu kemarin sudah Pak sampaikan, minggu-minggu lalu sudah Pak sampaikan. Sebelum kita memasuki materi-materi dalam pembelajaran, tentu kita harus Oke, coba tepuk semangat. Ya, kalau semangat, yes, nah gitu. Kita ulangi lagi ya, tepuk semangat. Semangat. Iya. Beri tepuk tangan buat kita semua ya. Ya. Yang lebih keras. Lebih keras lagi. Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Oke, stop. Ya, hari ini harapan kita semua adalah satu hal yang harus kita pahami. Tentu dari pembelajaran ini, tema yang kita ambil itu sesuai dengan bab ya. Hari ini Pak sudah menyiapkan peta konsep. Ya, peta konsep ini yang harus kita pelajari. Ini harus kita ketahui. Ini yang harus kita pahami. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ke Allah Maha Segala, Asmaul Husna, sedikit Pak ingin berikan ya. Ya, Pak berikan. Nah, ini adalah salah satu ya. Tar. Banyak kali. Sebentar ya. Ini ada permainan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak akan memberikan satu pertanyaan. Yang nanti pada akhirnya ini, pertanyaan ini akan memberikan, oh seperti ini, oh seperti ini. Nah, ini adalah satu permainan di mana kalian bisa memilih. Nah, coba Pak minta satu orang dari kalian untuk memilih angka 1, 2, 3, atau 4. Ya, Pak minta satu orang, siapa? Coba Marsha ke depan, pilih nomor mana? Silakan. Ini adalah salah satu yang harus kita capai. Ya, sehingga nanti akhir daripada materi kita ini kita bisa pahami. Silakan, nomor berapa? Tunjuk nomor 1. Ya. Apa itu nomor 1? Kita lihat. Nah, di situ nomor 1 al-afu. Apa itu al-afu? Maha pemaaf. Nah, ini ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4. Nah, kita hari ini belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? 99. Oke, baik. Ini akan kita lanjutkan kembali setelah Bapak akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, di sini tadi sudah kita pahami bahwasanya Asmaul Husna itu ada 99. Hari ini kita belajar hanya 4 Asmaul Husna. 4 ya. 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Ini adalah peta konsep yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya, nah ini ada sedikit tepuk cinta. Tahu tepuk cinta? Nah, tahu? Siapa tahu? Ayo, tunjuk tangan. Siapa tahu tepuk cinta? Tepuk cinta. 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 Cinta ibu. Cinta ibu. Cinta. Cinta semua. Hari ini kita harus cinta semuanya, ya. Hari ini kita harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ayah, kita cinta kepada ibu, dan cinta kepada semuanya. Baik, sepakat ya? Sepakat kita cinta semuanya ya? Nah, sebelum kita masuk, Pak mau berikan. Nah, kita saksikan bersama hari ini
Eh, ini adalah salah satu dengar tak? Tak dengar ya? Asmaul Husna ya, Asmaul Husna sampai dari 1 sampai 99. Nah, di situ. Dengar tak? Tak ada speakernya. Oke, baik. Kita potong. Tak apa-apa, semuanya kita sudah memahami ini. Kita potong, nggak apa-apa. Dari. Baik, Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik Allah. Sebelum Allah memberikan nama terbaik, tapi diserahkan, diperuntukkan untuk manusia. Maka segala aktivitas kita itu berkaitan dengan Allah. Jadi kembali kita kepada Al-Ghaffar ya. Di sini adalah salah satu yang kita pelajari Asmaul Husna Al-Ghaffar. Apa itu Al-Ghaffar? Maha pengampun ya, Maha pengampun. Al-Ghaffar itu ya, Maha pengampun. Allah memberikan sifat ya, berarti sifatnya itu Maha pengampun. Segala dosa kita, segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Ghaffar ini berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Ya, menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafar dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar, ya. Istighfar, permohonan ampunan, maghfirah atau ghufran atau ghair atau ghafur atau ghufrah atau ghafir. Nah, ya, itu sama. Artinya sama saja, ya. Ada ampunan yang mengampun, pengampun, alat penutup yang menutupi. Nah, jadi segala hal ya Al-Ghaffar ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita, memberikan mengampuni segala dosa-dosa kita jika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Selanjutnya nah ini tadi Al-Ghaffar. Selanjutnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, maka kita harus berusaha untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Nah, maka di sini ada dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, ini ada doa ketika kita mendengarkan orang-orang berbicara, jangan peduli, ya. Jangan kita ambil tahu, ya. Kita berusaha untuk tidak mengambil tahu, ya. Kalaupun ada informasi-informasi, sebaiknya diri kita dan Allah yang tahu dan kita sampaikan kepada orang-orang yang patut kita sampaikan. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa berkontribusi, karena kita dengan Allah itu saling hamba dengan Allah itu saling dekat, ya. Allah itu dekat, ya, dekat kepada kita. Makanya kita sering berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku, istighfar astagfirullahalazim, ya, meminta. Karena ini adalah tujuan bagaimana nanti proses pembelajaran yang harus kita lakukan ini betul-betul menyerap dalam diri kita. Bagaimana cara kita untuk memberikan, mengimplementasikan Al-Ghaffar ini kepada diri kita dan semua orang. Nah, paham? Oke, baik. Sudah masuk ke Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata Al-Afu, artinya menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan. Dengan sifat Al-Afu ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa makhluk
menghapus lebih kuat daripada menutup. Contoh, Pak kasih contoh. Kalau kita menutup air, ya menutup air, menutup gini, menutup. Nah ini nutup nih, nampak tak? Tak nampak. Tapi ada isi belakangnya kan? Nah, tapi kalau menghapus, selesai nak? Ah, selesai. Berarti menghapus itu lebih hebat daripada menutupi. Ya, seharusnya kita harus bisa step by step. Nah, satu persatu untuk melakukan apa yang Allah berikan. Karena dalam tangan kita ini ada 99 Asmaul Husna. 1, 18, 181. Ya, 18 tambah 81 berapa? Iya, pintar. Ini yang kita harapkan, Bapak harapkan semua kita, baik itu orang tua, guru, maunya kalian bisa memberikan, menyerapkan ilmu yang diberikan dan disampaikan kepada khalayak ramai. Nah, sekarang Pak tanya, pernahkah kalian mendengar mengatakan afwan? Ayo. Pernah mendengar afwan? Pernah kan? Nah, ini adalah kata afwan ini bisa diartikan maaf. Maaf ya. Allah telah mengajarkan melalui asmanya Al-Afu. Dia menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan dosa-dosa makhluk. Maka kalian bisa mengenali Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memaafkan kesalahan yang berbuat salah kepada kalian baik sengaja maupun tidak. Kedua, menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Nah, oke. Sekarang dari surah An-Nisa ayat 149, Allah menjelaskan bahwa jika kamu menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikan satu manfaat, suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Ya. Ini kita masuk ke yang ketiga. Al-Wahid. Tahu Al-Wahid? Apa itu Al-Wahid? Siapa tahu? Ah iya, tunggal sendiri. Dia tak mau berdua. Allah itu Esa, ya, Esa. Selanjutnya, tanpa ada yang mengganggu. Allah tidak mempunyai sekutu dan tandingan, ya. Dalam Al-Qur'an, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh ingat Al-Wahid, ya. Kita betul-betul wahid, wahid sini. Nah, wahid sini. Nah, itu. Ini adalah wahid alias tunggal. Ya. Selanjutnya, segala sesuatu kita pahami dalam mengabdi, dalam memahami proses yang telah diberikan dalam Asmaul Husna ini. Ciri orang mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah diantaranya yang pertama. Nah, di sini tercatat selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kedua, selalu melaksanakan salat wajib. Salat wajib itu ada berapa? Ada berapa? 5 waktu. Apa yang pertama? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Ada yang namanya Islam. Diawali dengan isya. Ya. Yang ketiga, hanya berdoa dan minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Yang keempat, menghindari perbuatan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Yang kelima, fokus kepada satu tujuan yang ingin disampaikan. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita cermati, kita lihat. Ada tidak pada diri kita? Ketika kita merasakan ada, ketika kita merasakan memiliki salah satunya, berarti kita adalah ciri orang yang mengimani kemahaesaan Allah. Pernah kita mengalami itu? Siapa yang pernah? Itu sholatnya kalau ketinggalan berjamaah rasanya tak enak aja. Ayo, siapa pernah mengalami? Nah, ya. Kalau ada orang tuanya menyuruh ya, pergi ke beli asam ya. Kalau tidak mau rasa bersalah. Itu adalah ciri-ciri imannya ada peningkatan. Ya. Terus kita masuk yang keempat, yakni as-somad. Apa itu as-somad? Iya, tempat meminta dan tempat menggantungkan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung harapan. Ya, selain pada Allah tidak ada lagi. Allahus samad. Ya, dikatakan bahwasanya
Allah itu Maha Esa. Tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Kalau kita meminta sesuatu harus dengan Allah. Ya, nanti Allah memberikan rezeki melalui Abiel datang. Oh, melalui Marsha nanti rezeki datang. Tahu-tahu si Raka memberikan rezeki kepada si A. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita pahami. Ketika kita yakin bahwasanya Allah itu tempat kita meminta. Paham? Paham? Tepuk semangat. Iya. Baik, ini adalah salah satu bagaimana kita memahami tentang sifat Allah As-Samad. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Dia semata. Oleh sebab itu, jadilah kalian pribadi As-Samad dengan cara sebagai berikut: beribadah kepada Allah. Ya, siapa yang beribadahnya bolong-bolong? Ayo. Siapa yang beribadah bolong-bolong? Siapa yang sholatnya subuh tadi? Salat subuh tadi siapa? Ayo, satu orang, 2, 3, 4. Yang lain kemana nih? Masya Allah, lewat ya. Ya, tidurnya berapa nih? Tidurnya berapa? Jam 9. Jam 8 setengah udah boleh tidur lah. Paling lama jam 9. Ya. Harus kita catat. Wah, hari ini saya absen. Sholat. Ya. Harus kita sholat. Wajib. Ya, kita ajarkan diri kita dari kecil, ya. Zuhur, asar, maghrib, ya. Terus ngaji jangan lupa. Ya. Jangan sampai kita terlewat kalah dengan orang lain. Lanjut. Cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Nah, ini. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah. Ya, siapa pingin mau masuk surga Allah? Pingin? Tapi harus ada kisi-kisinya, harus ada rambu-rambunya. Ya, kata Allah, laksanakan ibadah yang aku perintah. Apa ibadahnya? Sholat, ngaji, apalagi puasa, zakat, haji. Itu yang rukun iman, rukun Islam. Ya, harus kita kerjakan. Itu adalah salah satu jalan menuju surganya Allah. Siap? Siap? Dua orang yang siap. Siap? Harus bisa untuk bagaimana semangat kita dalam mencapai cita-cita untuk masuk surga. Nah, itu. Ya. Baik. Syarat untuk mendapatkan ampunan nih, kata Allah nih. Ada syaratnya nih. Kalian pernah membuat dosa tidak? Siapa yang tidak pernah membuat dosa? Nah, semua kita pernah melakukan dosa. Nah, ini kata Allah nih. Nih, syarat untuk mendapat ampunan Allah. Syarat untuk mendapatkan ampunan Allah, bertaubat dengan taubat nasuha, yaitu taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ciri taubat nasuha sekurang-kurangnya melakukan 5 hal. 1, kata Allah, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. 2, menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Yang ketiga, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. Harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti. Nah, sekarang kita sering mengatakan astagfirullahaladzim. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ampunilah dosaku ya Allah ya. Terus istighfar. Ini adalah satu kita meminta ampun kepada Allah. Kalau kita dosa kepada orang gimana? Coba, siapa yang bisa? Kalau kita berdosa dengan orang, gimana cara kita untuk mendapatkan ampunan? Ayo. Minta maaf dengan yang pernah kita sakiti ya. Kita lakukan itu ya. Kita lakukan sampai betul-betul kita mendapatkan ampunan ataupun kemaafan. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu bagaimana hasil daripada materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Yang pertama tadi apa?
Al-Ghaffar. Yang pertanyaan kedua, Al-Afu. Yang ketiga, As-Somad. Yang keempat, Al-Wahid ya, Al-Wahid. Yang keempat As-Somad. Ini ada 4 nih. Ini kita harus pahami dulu ya. Nanti Bapak akan meminta kalian buat 2 kelompok, laki-laki 1, perempuan 1. Nah, di sini sudah Pak sampaikan ya. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian, ada masalah rupanya. Nah, Pak minta tolong ya, minta tolong kalian ada 2 kelompok nanti dibuat ya. Buat 2 kelompok. Salah seorang dari kalian, nih, masalahnya gini nih. Salah seorang dari kalian melihat dan menyaksikan si A mengambil suatu dari tas di meja guru. Saat orang lain istirahat. Ya, stop. Pelaku tidak melihat, tapi kalian menyaksikan. Dengan jelas. Seorang yang ngambil itu tidak nampak kalian, tapi kalian lihat. Apa yang akan kalian lakukan padahal tidak boleh menyebar aib dan kesalahan orang lain? Nah, ya. Nah, tunggu. Ini adalah salah satu masalah yang harus kalian selesaikan. Pak minta buat 2 kelompok. Nah, silakan buat 2 kelompok sini, maju. Ngumpul, sini. Nah. Ya, sini 1, kumpul. Dempet. Yang perempuan juga dempet. Nah, dempet aja. Oke. Nah. Ini adalah sebagai bukti, ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi, oh, seperti ini, oh, seperti ini. Oh, ini jalan penyelesaian. Oh, ini yang harus kita lakukan. Nah, jadi harapan pembelajaran pada hari ini kalian betul-betul memahami Al-Ghafur, Al-Afu, ya, As-Somad, Al-Ahad, ya. Ini ada masalah nih. Pak berikan per kelompok dulu. Nah, ya, per kelompok ya, dalam menyelesaikan satu permasalahan. Nah, terus masalah ini harus diselesaikan secara kompak ya, dengan waktu 3 menit. Berapa? 3 menit. Lama tak 3 menit? 1 menit berapa detik? 60 detik. Ya. Ya, 3 menit ya, Pak minta. Terus ini adalah masalah pertama. Masalah pertama. Terus yang kedua. Nah, ini. Ini adalah pertanyaan respon ya, yang harus kalian sama-sama jawab. Apabila iya, katakan iya, atau tidak, katakan tidak. Buat satu alasan. Nah, kenapa? Di sini harus ada alasan. Ketika kita melakukan sesuatu harus ada alasan. Pak, saya tak tahu alasan. Nah, berarti tidak ada jawaban. Ya. Ya, Putro, Mayang Suro. Bisa? Bisa? Sepakat? Kita harus ada kesepakatan. Waktu yang diberikan berapa menit? Dengan ini tambah 2, berarti 5 menit. Pak kasih waktu. Ya, terus waktu ini pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini ada 2 pekerjaan yang harus kalian lakukan. Buat nama kelompok, ya. Kelompok apa saja? Apakah ini kelompok Mawar, situ kelompok Kumbang, apakah sini kelompok Fatimah, ataupun situ kelompok Abu Bakar? Boleh. Tulis nama-nama anggotanya. Ya, baik. Dengan waktu yang diberikan, bisa dipahami? Bisa dipahami? Buat nama-namanya dulu. Buat namanya, ketuanya siapa, anggotanya. Anggotanya ini nanti akan dinilai ya, dinilai tata cara dalam menyelesaikan masalah. Akhir daripada ini nanti kita lihat di game study ya, game study. Oke. Silakan, waktu 5 menit. Pak kasih waktu. Sini. Kamu sini, depan. Ambil. Sini. Sini kamu. Ya.
Buat nama jangan lupa nama kelompoknya dan nama anggotanya. Ya. Waktu 5 menit. Cepat bekejar dengan waktu. Karena waktu tidak lama. Yo. Apa yang kalian lakukan? Padahal tidak boleh menyebar aib dan kesalahan orang lain. Nah, itu. Cepat. Ayo. Oke. Baik. 1 menit berlalu. Cepat. Ya, langsung dituangkan. Nanti ketua akan menjelaskan ke depan ya. Ya, ketua akan menjelaskan ke depan. Untuk Patonah, ketua. Ya. Nah, ini harus diisi nama. Oke, sudah. Ini jelaskan. Ya, jelaskan bagaimana pendapat kalian. Ayo, tuangkan cepat. Nah. Ayo. Kita belajar a'afu. Afu. Tulisan yang cantik ya, yang cantik, yang bagus. Untuk sama-sama kita pahami. Waktu tidak lama lagi. Siap. Iya. 2 menit. Waktu berjalan terus 2 menit. Iya. Harus bisa untuk menjelaskan ya. Salah satu daripada kelompok ketuanya dari hasil masalah yang sudah diselesaikan. Nah, jadi setiap permasalahan itu harus dikerjakan sama-sama. Masalah itu harus tahu ya, teman-temannya harus tahu. Jadi
ada kerjasamanya. Yang lain kalau ditanya nanti tahu, oh seperti ini, seperti ini. Nah, nanti Pak tanya nanti nih. Dalam satu kelompok itu bukan hanya ketua Pak tanya, ya. Anggotanya juga Pak tanya. Jangan sampai tak tahu. Nanti kalau tak tahu, kasihan dengan kawan yang lain ya. Jadi aktif. Kita semua aktif dalam proses belajar. Jadikan kelompoknya yang terbaik ya dalam memberikan solusi. Ya. Setelah dijadikan, kasihkan sama teman-temannya biar baca sama-sama, biar tahu. Ya, 3 menit. Nah, waktu sudah mencapai 3 menit. Ayo, tidak lama lagi selesai. 3 menit sudah berlalu. Tak apa, nanti di-cut aja nih. Tiga menit. Budak-budak. Ini air siapa nih? Nah, nih. Nah. Udah selesai? Harus dipahami ya. Nanti Pak tanya nih satu-satu nih. Biar tidak ada dusta di antara kita ya. Jangan ketua aja yang tahu. Ya, nanti Pak cek. Waktu 4 menit. Hah? Ya. Kita lagi habis tuh. 4 menit. Belum lagi kita jelaskan. Kita harus sesuai menghemat waktu ya. Karena waktu kita cuman tiga jam untuk sama-sama kita gunakan yang sebaik-baiknya. Iya atau tidak? Iya. Kenapa alasannya tidak? Silakan kasih kontribusi sama kawan-kawannya. Ayo, sama-sama kerjakan. Lihat bagaimana permasalahan itu harus selesai dengan tepat. Ya. Waktu 1 menit lagi. Si aman sekitar. Satu lagi.
Iya. Ayo sama-sama sini. Lihat, ini aja kompak laki-laki nampak tuh. Udah hampir selesai tuh, tinggal satu lagi. Ya. Bagaimana sesuatu selesai dengan baik. Jadi respon-respon dari kawan-kawan tuh dibutuhkan, ya. Harus saling memaafkan karena pahala dari apa sih tadi kan Pak? Iya kan Pak? Iya. Oke, waktu hampir habis. Hampir habis. Ayo, hampir habis. Sikit lagi. Jadi hal-hal yang dituangkan itu harus sesuai dengan pertanyaan ya. Oke, selesai? Baik, sini. Oke. Yang laki-laki, kelompok laki-laki sudah selesai. Kelompok apa nih? Joko. Nama kelompok Joko Kendil. Oh, Joko Kendil. Ketuanya Gian, Raka, Raihan, Abil, Putro, Anugrah. Ya. Baik. Oke. Waktunya sudah habis. Satu lagi ya. Baik, Pak minta kelompok kelompok Joko Kendil ya. Kembali tempatnya masing-masing. Ya, ini kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, kembali tempatnya masing-masing. Pelan-pelan. Oke. Oke. Duduk situ. Tak bawah. Pan, kita minta satu perwakilan dari kelompok A, kelompok Joko. Oke. Siapa yang baca? Putro, silakan untuk maju ke depan. Menjelaskan apa yang dimaksud ya, apa yang dimaksud. Nanti kita bahas sama-sama bagaimana pendapat kelompok Joko Kendil. Depan. Situ. Oke, tunggu. Sini, naik atas. Ya. Sikit. Oke, sudah? Sebentar. Oke, kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah? Silakan. Apa tuh? Fatzah. Apa tuh? Oh, Fatzah. Oke, kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, kita lihat. Silakan kelompok 1 Joko Kendil untuk menjelaskan tentang permasalahan yang kita sama-sama melihat. Silakan, jelaskan. Paparkan, silakan. Bacakan masalahnya dulu. Saya tidak akan mengaruhi, tapi saya akan menasihati agar dia tidak menjalan-jalan. Dengar? Dengar. Apa katanya? Coba. Apa katanya? Apa katanya? Coba. Kelompok Fatzah. Saya akan menasihatinya. Ya. Sekali lagi. Saya tidak akan mengaruhi, tapi saya akan menasihatinya agar dia tidak menjalan-jalan. Oh, mereka menyampaikan tidak akan menyampaikan kepada guru, ya.
tapi berusaha untuk menasihati temannya itu. Sepakat? Sepakat? Selagi hal yang bisa kita lakukan dengan baik, maka kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kelompok Joko Kendil ini. Nah, ini kendil-kendil semua nih. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, oke. Baik, selanjutnya, ya, menyelesaikan ini waktu, ya. Selesaikan pertanyaan yang sudah diselesaikan, diberikan. Nah, ini. Bila saya melakukan kesalahan kepada teman-teman, maka saya segera meminta maaf. Respon iya. Alasan, karena kalau kita membuat kesalahan, kita harus meminta maaf. Betul? Betul tidak nih Joko Kendil nih? Betul. Pernah melakukan kesalahan? Nah. Pernah minta maaf? Nah. Betul? Betul. Kapan? Semalam. Sama siapa? Sama siapa? Sama orang tuanya? Pernah Mama, Bapak maafkan si Abil telah melakukan kesalahan. Ada gitu? Ada? Betul? Nah, itu harus kita lestarikan. Kita sampaikan, kita lakukan setiap hari. Kalau ada kesalahan. Oke, sepakat ya? Sepakat? Yang Fathah juga sepakat? Oke. Nomor 2. Jika ada teman yang berbuat salah pada saya, maka saya tidak akan memaafkannya. Respon tidak. Alasan karena kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Iya, ini adalah jelas ya. Kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lah. Jangan bilang, kau udah salah gini-gini. Bayar dulu 2 sen. Tidak boleh ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Untuk kelompok Joko Kendil. Baik, selanjutnya kita minta sini. Nah. Kelompok apa nih? Fatzah ya, Fatimah Az-Zahra ya. Oke, silakan siapa yang mau menjelaskan? Oke. Kita dengarkan sama-sama ya. Nanti Pak tanya satu-satu nih. Ya, nih. Setelah ini Pak akan tanya. Silakan. Salah seorang dari kalian melihat dan menyaksikan si A mengambil sesuatu dari tas Cepat tadi. Pelaku tidak melihat tapi kalian menyaksikan dengan jelas. Maka yang akan kalian lakukan adalah tidak boleh mencoba-coba kesalahan orang lain. Menanyakan terlebih dahulu kepada pelaku secara baik-baik. Maka dia benar mengambil sesuatu dari meja itu. Jika ia mengaku, kita harus menasihatinya agar hal itu tidak terulang lagi. Dan menyuruhnya meminta maaf kepada guru. Gimana? Apa sampaikannya? Dengar? Dengar tak? Apa tuh? Coba silakan. Diulangi kembali. Dari kelompok Fatzah ini menyampaikan bahwasanya menasihati ya. Menasihati kepada temannya yang sudah melakukan itu. Setelah itu minta maaf dengan gurunya sana. Ya karena sudah mengambil barang. Nah, itu. Bisa diterima? Bisa? Bisa apa tidak? Nah, ini adalah salah satu bagaimana mencari solusi ya. Jadi solusi itu banyak harus kita lakukan dengan bersama-sama ya dalam melakukan sesuatu yang sudah kita lakukan, teman kita lakukan, kita cari solusi sama-sama. Oh, seperti ini. Oke. Baik, yang kedua. Nomor 3. Nomor 3. Orang yang bermaaf lebih mulia dari peminta maaf. Respon iya. Alasan karena kita harus saling memaafkan satu sama lain. Ya. Orang pemaaf lebih mulia daripada meminta maaf. Nah, orang minta maaf. Orang yang paling pedih itu orang yang memberi maaf. Ya, karena sudah salah kepada si A. Nah, si B datang minta maaf. Tapi yang mulia itu orang yang memberi maaf. Nah, itu. Lanjut, 4. Perilaku saling memaafkan atau mengucapkan rasa kepada orang lain. Respon iya. Alasan karena saling memaafkan akan menumbuhkan rasa kasih sayang sama manusia. Ya. Betul ya. Jadi saling memaafkan menumbuhkan rasa persaudaraan untuk kita melaksanakan segala aktivitas kita dalam melakukan kebaikan dan penuh kebaikan, ya.
Lanjut. 5. Jika ada teman yang bertengkar, maka saya saran untuk saling memaafkan. Respon iya. Alasan karena agar tidak terjadi perselisihan dan adu domba. Iya, oke. Sampaikan ketua anggotanya. Nama-nama anggotanya siapa-siapa? Nama kelompok Fatsah, nama anggota Ona, Haidar, Caca, Aulia, Zulfa, Aliyahama, Aulia. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok Fatsah yang telah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dari masalah yang harus kita selesaikan. Ya, tentu Pak akan bertanya nih. Boleh Pak bertanya? Boleh? Boleh apa tidak nih? Boleh. Ya, tepuk semangat. Oke, baik. Pak minta dengan kelompok apa nih? Joko Kendil lah, Joko Kendil. Ya, Joko Kendil. Joko Kendil, ya. Pak minta salah satu. Gian. Nah, Gian ya. Tadi adalah satu masalah yang harus kita selesaikan. Sekarang gini, Pak tanya. Ketika kita melakukan kesalahan, ya, kesalahan yang tidak disengaja, ya, di saat itu kebetulan tidak ada orang yang melihat, ya. Tapi niat kita itu untuk membantu orang. Nah, tapi dalam konteks yang lain orang melihat, oh itu salah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ayo, ini ambil nih. Ini ada apa? Ada lipan di dalam songkok. Di saat itu dalam songkok itu ada uang sininya. Ding 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 ding. Ada uang 50.000, uang temannya. Padahal Gian itu mau mengambil apa? Lipan. Gimana cara menyelesaikan itu? Ini adalah kalau tidak kita selesaikan maka aib. Nah, kalau kita tidak sampaikan, ini adalah aib untuk kita. Coba Gian untuk menyelesaikan memberikan tanggapannya. Gimana? Kepada siapa? Hah? Pemilik songkok. Siapa pemilik songkok? Teman? Siapa temannya? Orang? Ya, artinya gini, ketika songkok itu tidak ada orangnya, ya, tapi terlihat CCTV. Ayo, ini dia. Ketika besoknya tahu, Pak, saya kehilangan songkok. Gimana? Kehilangan songkok, tapi songkoknya ada uang. Nah, di saat itu songkoknya masih ada. Ya, tapi uangnya itu tak ada. Di saat dilihat, hilang. Padahal Gian itu cuma mengambil apa? Lipan. Besoknya itu uangnya hilang. Gimana cara menyelesaikan? Ayo, kelompok Fatsah. Menjelaskan secara baik-baik kepada teman yang melihat bahwa tidak bermaksud untuk mencuri ataupun sebagainya. Ya, karena di situ adalah salah satu tempat ibadah misalkan tempat masjid, ya, itu disimpan. Setelah itu dijelaskan sama marbotnya, ya, dijelaskan sama ataupun tukang pengurusnya seperti apa, dijelaskan, barulah akan ketemu jalan penyelesaian. Ya, jadi tidak ada dusta, ya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang kita pahami bahwasanya nama-nama Allah ini memang terlalu banyak, ya, memang banyak yang harus kita hafal, ya. Sambil kita hafal, kita pahami dan kita itu bicara nama, ingat ungkapan kata Allah, kalau tak kenal makanya tak sayang, ya. Kalian ini sudah berapa tahun kenal? Sudah berapa tahun kenal? Sudah berapa tahun? 6 tahun. Sudah kenal belum? Sudah kenal sama Abel? Sudah kenal sama Putro? Sudah kenal sama Marsha? Sudah kenal belum? Nah, berarti kita sudah kenal, ya. Tak kenal makanya tak sayang. Oke. Terus anak soleh dan soleh harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenal nama Allah. Nah, tentu kita harus
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nama Allah itu harus kita lantunkan. Lantunkan setiap hari, setiap sangat. Oke, siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Siapa yang sudah hafal? Tunjuk, siapa yang sudah hafal? Oke, sama-sama kita lantunkan Asmaul Husna agar ucapan, pendengaran, penglihatan selalu terbiasa. Yuk, 3, 4. Ya Kudus, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafiz, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mushi, Ya Mubadi, Ya Mu'ir, Ya Muhi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Man, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Semoga pelajaran pada hari ini ya mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan implikasi yang baik pada diri kita terutama ya. Terusnya kepada orang kita ya, ibu bapak, guru, teman-teman dan semua yang hadir di dalam diri kita, semoga menjadi insan-insan yang berguna dan bermanfaat di dunia wal akhirah. Terakhir ya, tadi ada 3. Siapa yang bisa ini adalah kuis terakhir. Ya, siapa yang bisa menebak? Ya, kalau Pak nomor 2, 3 dan 4 yang betul akan mendapatkan hadiah. Nah, ya. Akan mendapat hadiah daripada Pak. Ya, yang pertama hadiahnya kalian boleh ambil nanti jajannya Pak bayarkan. Oke, ya. Ya, siapa yang bisa? Yang pertama? Siapa dulu? Tadi siapa tadi? Tadi siapa? Tadi siapa ke depan? Kaca ya. Sekarang kita minta yang laki-laki dulu. Dian. Ya. Kalau salah berarti tidak rezeki ya. Oke. Sekarang kita tanya. Tadi kita belajar berapa Asmaul Husna? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, As-Samad. Itu yang sudah terbuka apa tuh? Al-Afu. Apa artinya? Oke, yang belum berarti ada 3. Nah, sekarang Pak minta tunjukkan dengan Pak As-Samad. Nomor berapa As-Samad? Nah, ayo. As-Samad nomor berapa? Kita kasih ya plus. Ayo, 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 ayo. Ya. Nomor berapa? Nomor 3. Mari kita lihat. Jeng, jeng, jeng. Nomor berapa? Nomor 3 kita lihat ya. Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Oke, siapa? Yang perempuan. Kita minta siapa? Ketuanya siapa? Ketua sini. Siapa? Nah, ini. Silakan. Patona dulu, Patona. Kamu maju. Ayo, yang kedua. Silakan. Hari ini kita belajar berapa? Asmaul Husna? 4. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, As-Samad ya. Ada 4 yang kita pelajari hari ini tentang Asmaul Husna. Sekarang pilih ya, di sini tinggal 2. Ya, jika beruntung hari ini maka akan mendapatkan hadiah. Silakan. Ayo. Ayo, 1. Kasih semangat. Ayo. Nomor berapa? Nomor berapa? Kita minta apa tadi? As-Samad kan? Ya, As-Samad. Nomor berapa? 2 atau 4? 2 atau 4? Oke, 2. Nanti kalau betul bagi ya. 2 atau 4. Iya. Silakan duduk. Berarti kalian terakhir ini tak payah lagi lah, betul lah ya. Oke. Terima kasih Pak ucapkan kepada semua siswa-siswi kelas 6B yang aktif, yang bisa memberikan semua kontribusi dalam pembelajaran. Kelak nanti pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terakhir, mari kita tutup dengan membacakan
Alhamdulillah, semoga awal hingga akhir pelajaran kita mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tepuk semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.